Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Meli sebelumnya telah datang memenuhi harapan saya. Bu Meli datang untuk mengikuti kegiatan percakapan praobservasi. Ini Bu Meli setelah saya sampaikan di beberapa waktu lalu, saya minta tolong Bu Meli untuk menjadi pemateri atau praktek ngajar kepada murid-muridnya, dan saya mohon izin nanti untuk masuk sebagai observer di kelas Bu Meli. Namun sebelum pelaksanaan observasi dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya mintai jawaban dari Bu Meli. Kira-kira Bu Meli berkenan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Pak Adi yang sudah memilih saya sebagai teman atau sebagai untuk Pak Adi dan jenjang berikutnya untuk guru pembaca. Karena kan mungkin banyak guru yang lain, tetapi Pak Adi menurut saya terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan saya bisa membantu proses perjalanan Pak Adi dalam bergerak, dan semoga sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Meli. Jadi maksud kita ngobrol di sini, saya ingin mempertanyakan persiapan Bu Meli sebelum kegiatan pembelajaran ya. Kira-kira Bu Meli sudah siap dengan modul ajarnya? Insya Allah sudah siap. Saya sudah siap. Dan alhamdulillah beberapa hari lalu saya memberikan praktik baik saat berbagi, karena modul ajar yang kita akan diajarkan Bu Meli harus mencakup dengan pembelajaran diferensiasi, mindfulness, budaya positif, dan kompetensi sosial emosional yang ada di dalamnya. Jadi tujuan kita ngobrol di sini kita untuk memahami itu. Selanjutnya dalam modul ajar yang Bu Meli buat, tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya, oke, sebelumnya pertama kali kalau tujuan pembelajaran tentunya kita memfokuskan untuk anak-anak supaya memahami materi yang kita pelajari. Tentunya kalau misalnya anak-anak sudah paham, kan kita lebih mudah untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Terus untuk materi berikutnya yang saya akan ajarkan pas Pak Adi nanti observasi itu nanti tentang materi di bab 2 di PAS itu tentang proses sebelum hari kemerdekaan. Nyambung ya. Jadi area pengembangan materinya ada di situ ya. Berarti akan menjelaskan apa? Coba tolong dibuka. Oke, menjelaskan tentang contohnya pahlawan yang sudah sangat berjasa pada saat sebelum kemerdekaan pada Indonesia 1945, dan banyak sekali contoh-contohnya itu gimana sih anak-anak sekarang kan mungkin tidak memahami bagaimana proses Indonesia itu merdeka. Nah di situ kita akan belajar tentang bagaimana proses ceritanya bom Hiroshima dan Nagasaki. Terus ada juga kekayaan atau apa sih yang Indonesia punya, kekayaan apa saja, dan sampai yang ingin direbut oleh negara-negara yang lain. Jadi di aspek pengetahuannya diharapkan siswa-siswa Bu Meli memahami momentum-momentum bersejarah pada saat Indonesia sebelum kemerdekaan ya Bu Meli. Aspek keterampilannya apa yang dituntut dari siswa? Misalkan anak diskusi, presentasi, itu bagaimana dari Bu Meli? Untuk minggu ini, karena kita observasi minggu depan ya Pak. Ya. Untuk minggu ini saya sudah menugaskan anak-anak untuk membuat cerita clipping tentang sebelum hari kemerdekaannya itu bagaimana ceritanya. Nah, untuk per kelompok saya itu membuat per kelompok. Nah, itu per kelompok itu sudah saya bagi 5 kelompok, dan itu adalah ceritanya yang berbeda-beda Pak. Dari cerita dari pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, sebelum kemerdekaan, ada bagi bagiannya.
strategi pembelajaran Bu Meli, pakai metode apakah, model pembelajaran apakah, mungkin bisa sharing ke saya. Oke, untuk metodenya pembelajarannya kita yang fokus kepada anak-anak tentunya ya Pak. Terus kita ya itu dari ada yang tanya jawab, ada yang tanya jawab saja, terus diskusi yaitu ya kita akan dalam diskusi kita akan melihat anak yang bisa aktif dan tidak aktif, yang tidak mengandalkan kelompok saja. Mudah-mudahan yang namanya belajar kelompok ya Pak, kita mudah-mudahan anak-anak bisa ada rasa tanggung jawab dalam kelompok itu yang kita bisa lihat dari lanjut terkait medianya, biar anak mudah memahami materi. Apakah Bu Meli nanti akan menggunakan proyektor atau laptop atau bagaimana kegiatannya? Saya sudah siapkan nanti ada laptop dan ada proyektor, dan nanti mereka akan membacakan hasil presentasinya langsung, itu saya akan tampilkan di proyektor. Bagus ya. Jadi guru muda, guru masa kini harus benar-benar open-minded, harus benar-benar terampil menggunakan berbagai macam alat media aja. Jangan hanya itu saja. Dan mudah-mudahan kedepannya kita dapat mentransfer ilmu ke anak-anak yang memang benar-benar kekinian, dapat atau mudah dimengerti oleh anak-anak. Satu lagi pertanyaan Bu Meli, kira-kira waktu pelaksanaannya kapan ya Bu? Waktu pelaksanaannya insya Allah itu Kamis depan Pak. Kamis depan nanti kita coba untuk presentasikan hasil anak-anak, karena anak-anak butuh waktu mungkin dalam mengerjakannya. Saya beri waktu 1 minggu. Baik, jadi nanti pada saat Bu Meli mengajar, izinkan saya ada di ruangan Bu Meli. Saya akan mencatat kegiatan-kegiatan yang Bu Meli ajarkan, dan setelah itu video yang akan divideokan proses ajarnya buat jadi refleksi buat Bu Meli atau buat saya sebagai observer. Nanti saling berbagi masukan, mencari kelebihan kekurangan dalam pembelajaran. Intinya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kita mengajar, dan tujuannya itu keberpihakan kepada siswa. Jadi setelah praktek ajar, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu Meli. Kita akan tanya di pasca observasi nanti, apakah planning perencanaan yang Bu Meli laksanakan benar-benar terrealisasi sesuai modul ajar atau bagaimana. Jadi kita akan ketahui bagaimana hasil akhir kita belajar, apakah tujuan pembelajaran sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Baik, Bu Meli, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Meli semakin sukses. Mudah-mudahan Bu Meli bila nanti ada CGP ikut daftar ya Bu Mel. Insya Allah saya berbagai sharing. Siap. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Mel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum Bu Meli. Selamat siang. Alhamdulillah berjumpa kembali ya dengan saya di tugas pendidikan guru penggerak. Minggu lalu saya minta tolong Bu Meli untuk menjadi coach mengajar anak-anak di kelas Bu Meli. Saya sangat apresiasi setinggi-tingginya dan luar biasa. Kami aturkan selamat datang kepada pengajar praktik Ibu Siti. Terima kasih telah membersamai kami. Baik Bu Meli, setelah pelaksanaan sebelumnya kita ada pra-observasi, kita observasi, dan sekarang pasca observasi. Nah, jadi tujuan saya melakukan perbincangan kembali atau wawancara lagi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran. Jadi sekali lagi tujuan saya minta tolong Bu Meli untuk datang ke sini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang kemarin saya sendiri saksikan di kelas 6C. Oke Bu Meli, kita berbincang santai saja ya Bu Meli. Bagaimana perasaannya setelah observasi dilaksanakan? Tegang sedikit Pak, karena belum terbiasa. Apalagi kan mungkin kalau ngajar biasa santai gitu, nggak kadang-kadang, tapi kan kalau ada yang latihin gitu ya agak berbeda sih. Ya betul, kita pernah mengalami, saya pernah mengalami kita di
dinilai oleh kepala sekolah, disupervisi pendidikan, dan emang kita momennya juga ini hampir sama dengan supervisi. Ya cuman momennya kita berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, di mana beberapa bulan lalu saya telah menjadi pengajar atau coach seperti Bu Meli dan Ibu Siti selaku pengajar praktik yang membersamai kita. Dan sekarang saya minta tolong ke Bu Meli untuk membersamai saya di tugas ini, dan juga Bu Meli telah melaksanakan kegiatan pra ataupun saat observasi. Baik Bu Meli, selanjutnya terkait kegiatan pembelajaran yang kita lakukan kemarin yang saya saksikan, bagaimana menurut Bu Meli tahapan-tahapan pengembangan yang Bu Meli lakukan saat pembelajaran kemarin? Untuk minggu lalu, mulai kita sudah kasihkan bersama pertama yang saya mengajar, itu yang pertama tahapan rencana pembelajaran di awalnya. Terus murid ya kita coba untuk aktif, untuk yang percaya diri, terus menyampaikan itu kan untuk yang minggu lalu kemarin, untuk yang minggu lalu kan itu kita mencoba untuk presentasi. Itu kan Pak kelompok ya Pak. Di situ kita bisa lihat bagaimana bersama anak-anak, itu apakah saling mengandalkan atau kerjanya yang bagus per kelompok itu kita bisa lihat. Oke, bagus ya ada pengembangannya. Pada saat prakun juga saya melihat modul ajar yang Bu Meli sajikan ke saya. Ya alhamdulillah sudah sangat bagus ya Bu. Cuman pelaksanaannya kan ada plan A, ada plan B, ada plan C. Itu kenapa? Karena yang objek pembelajarannya itu adalah siswa-siswa kita. Sebagus apapun modul ajar kita, kalau kita tidak dipersiapkan dari model strategi ajar, modul ajar, atau dari pengembangan yang Bu Meli lakukan, ya rasanya kurang lengkap ataupun tidak terlalu efektif ya Bu Meli. Tapi yang saya lihat kemarin dan alhamdulillah pembelajaran berjalan cukup lancar ya Bu Meli. Nah selanjutnya Bu Mel, area pengembangan yang Bu Meli utarakan tadi berhasil atau tidak menurut Bu Meli? Menurut saya sih berhasil, tapi yang masih ada sedikit kekurangan. Tidak anak-anak tidak semuanya hampir bagus Pak, karena kan tidak semua anak-anak rata kemampuannya Pak. Ada yang mungkin rasa malu atau mandirinya kurang gitu. Oke, nyambung ya Bu Mel. Kekurangannya pada seperti apa atau pada siswanya atau kendalanya apa pada saat mengajar kemarin? Untuk kendalanya yang pernah menonjol minggu lalu ya Pak, itu terutama anak-anak yang tidak aktifnya itu selalu mengandalkan temannya, bahkan yang kan di sesi presentasi itu kita akan buka sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab itu ya hanya anak-anak yang itu saja. Jadi anak-anak yang seharusnya kan saya membagi coba yang belum bertanya, ayo bertanya gitu kan. Tetapi mungkin ada rasa malu atau kurang percaya diri, jadi dia yang bertanya ya itu saja. Berarti titik kendalanya yang bertanya itu saja. Menurut Bu Meli, apa yang menyebabkan sebagian besar siswa yang kurang aktif berbicara gitu? Memang dari kelas 5-nya emang pasif atau bagaimana gitu? Aku sih karena kan baru beberapa bulan yang aku belajar itu kurang lebih 3 bulan. Terus untuk saya tanya-tanya dari guru sebelumnya, bahkan dari kelas 4 itu ternyata emang kelas saya yang sekarang itu dari kelas 4 anaknya udah seperti itu Pak. Pendiam, kalau misalnya tidak bertanya ya dia juga, kalau kita tidak bertanya dia tidak akan bertanya juga gitu. Jadi kita harus lebih aktif lagi. Oke, baik, bagus, harus lebih aktif lagi. Nyambung ya Bu Mel. Terus rencana ke depannya agar semua siswa aktif dalam pembelajaran, Bu Mel mau ngapain? Rencananya mungkin karena sekarang kan banyak media pembelajaran yang bagus-bagus ya Pak. Terus saya coba untuk mengemas bagaimana cara supaya anak-anak tuh lebih gampang masuk dalam pembelajaran, terus materi yang lebih singkat atau yang lebih menarik menurut anak seusia mereka. Jadi pembelajarannya lebih baik. Oke, intinya kita berproses dan belajar ya Bu Mel.
berdasarkan hasil temuan kita praktek mengajar. Harapan kita semua siswa aktif saat diskusi, namun kenyataannya hanya siswa itu saja yang aktif, sisanya pasif. Berarti yang planning Bu Meli nantinya akan ada pengembangan media pembelajaran, model ajar, ataupun pembiasaan anak untuk terampil atau berani speak up di depan teman-temannya ya Bu Mel ya. Itu harapan kedepannya, saya rasa itu bagus Bu Mel. Mudah-mudahan apa yang Bu Mel harapkan dapat terrealisasi seiring dengan berkelanjutannya pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira Bu Mel, rencana kedepannya anak agar lebih tertata, agar lebih aktif saat belajar, rencananya kedepannya selain media mau ngapain lagi? Selain media, mungkin apa ya? Kalau misalnya itu kita banyak aktif ya Pak. Kayak misalnya IPAS contoh. IPAS itu kemarin saya membuat kerangka manusia. Nah itu saya coba tanya semua mengerjakan atau tidak, gitu kan? Tetapi yang mengandalkan itu lagi. Jadi saya suka, aduh gimana ya? Agak bingung juga karena emang anaknya itu sudah ketahuan dari mungkin dari kemarin kelas yang kemarin. Jadi kita untuk mengubah anak-anak supaya aktif itu agak sulit, Pak. Baik, untuk menindaklanjuti hasil observasi saya, kira-kira rencana Bu Meli untuk praktek ngajar IPAS kembali kapan Bu Mel? Ada pelajaran IPAS itu besok, Pak. Jadi insya Allah saya akan coba mengulas materi yang Oke, mudah-mudahan nanti materi kedepannya diulas kembali, dan bila ada waktu kosong lagi saya akan tanyakan kembali. Bagaimana Bu Mel? Ini kalau di PTK atau penelitian tindakan kasus siklus 1-nya meningkat atau siklus 2-nya meningkat atau bagaimana? Ada perubahan atau tidak? Mudah-mudahan harapan Bu Meli, harapan kita sebagai guru, ada perubahan sikap, ada perubahan motivasi belajar, ada perubahan keaktifan siswa. Yang kita tanamkan ya tadi pembelajaran yang berdiferensiasi, contohnya yang diskusi kelompok, pembelajaran yang mengedepankan budaya positif, atau pembelajaran yang mengedepankan kompetensi sosial emosional. Kita rasa kalau kita menerapkan pengembangan itu, anak didik kita akan ada peningkatan kualitas hasil belajar. Ya, Bu Mel, mungkin itu saja percakapan kita pada siang hari ini. Saya rasa mari menjadi praktik baik bagi diri kita, khususnya umumnya bagi anak didik kita, umumnya bagi rekan sejawat kita. Mari kita tebarkan virus-virus positif untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak didik kita. Sebelum saya tutup, kiranya Ibu pengajar praktik, Ibu Siti Supiatun mau memberikan umpan balik atau tambahan. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Adi dan Bu Meli. Saya lihat mulai dari praktek ngajar juga, observasi, lalu hari ini pasca observasi sudah berjalan dengan baik ya. Banyak nih obrolan-obrolan, diskusi-diskusi ya yang bisa menghasilkan sesuatu pembelajaran Bu Meli bisa lebih baik. Semoga dengan kegiatan kita mulai dari hari ini banyak nih yang didapat oleh Bu Meli. Jadi ada manfaatnya. Di samping Pak Adi latihan coaching, juga Bu Meli mendapatkan feedback positif juga gitu dari apa yang sudah disampaikan atau hasil dari diskusi bersama kemarin. Gitu. Itu saja. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Amin, amin. Baik, terima kasih Ibu Siti atas umpan baliknya. Terima kasih Ibu Meli telah menjadi partner saya di kelas 6. Mari kita samakan visi. Kelas 6 adalah ujung tanduk di sekolah. Mari kita berikan output atau input terbaik bagi SD Negeri Jambi 02. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih. Wassalamualaikum.